saksi mengatakan, ini orangnya kayak apa sih? Dia terdakwa mengatakan, untuk dicek ibu yang pernah ngatakan itu sambil nyanyi kulit dan tahu. Yang ditanyakan oleh jaksa adalah maksud dari mengetahui lebih lanjut karakter seorang LG ini seperti apa, karena Dokter hanya berdasarkan dari cuma sejauh aja. Jadi karakter seorang LG ini memang dia terkenal dengan orang yang cukup licik seperti itu. Jadi Dokter ingin tahu sisi yang lain dari orang yang mengenal dia. Mungkin Dokter mengira seorang kita kan mengenal sosok LG seperti itu. Dan beliau itu pada saat live LG pernah bilang sambil menunjukkan cincin dan menyanyi Umi, Umi, Umi seperti itu. Setelah Dokter merekrut ke media. izin yang mulia para saksi di sini adalah didatangkan sebagai Dokter Samira. Kami meminta agar saksi menyebutkan namanya menjadi Dokter Samira ya. Oke, saya ya. Ya, baik, Pak. Sudah selesai? Ya, jadi makanya karena itu Dokter baru tahu seperti apa. Apakah kok bisa ya seorang dokter melakukan tindakan meledek seperti itu? Izin kemudian ditanyakan terhadap hal tersebut. Apakah betul bahwa yang dikatakan oleh saksi dari itu adalah kepada Dokter Samira? Tahu dari mana kalau itu ditujukan kepada Dokter Samira? Saya menanyakan karena itu apakah itu tujuannya ke saya? Kepada mana saja? Kepada saya menanyakan kepada beberapa teman dan termasuk salah satunya kepada saudara Rifan. Kemudian sebagai pendapat saja masukan kepada saya. Dan saya juga menanyakan itu kepada Pak Arif juga. Kemudian didapati kesimpulan bahwa memang arahnya adalah memang namanya baik. Kami akan lanjutkan mengenai chattingan antara Dokter Samira dengan Dokter Oki Pratama pada tanggal 11 bulan 12 tahun 2024 pukul 3 Jangan goyang-goyang bang. mana Dokter Oki mengatakan, Kak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan batik saya itu, aku kirim sekarang. Yang ditanyakan adalah suntik-suntikan apa yang dikirimkan oleh Dokter Oki kepada Dokter. Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya Glowing Skin Booster, suatu produk light skin yang di-labeling, jadi diganti dengan menggunakan stiker dari milik Glowing Skin Booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja milik dari DRL Athena Group. Nah, di situ itu ada dua produk yang sama yang berasal dari light skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Nah, yang saya melihat pada saat pertama kali saya melihat penjualan di e-commerce saja. Saya melihat sendiri. Pada tahun berapa saksi lihat pertama kali? Tahun 2024. 2024. Bulan apa masih ingat saksi? Mungkin sekitar bulan Oktober November. Oktober atau November. Kemudian Bulan Oktober. Terus pada saat itu saya lihat bahwa Dokter Oki juga memiliki barang tersebut. Jadi ya sudah saya bilang Dokter yang di mana dokter mengetahui bahwa Dokter Oki memiliki produk tersebut? saya lupa aku nggak bisa itu hanya cek saja. Dan kata dokter waktu tiga kapal itu produk, dokter membeli sendiri produknya. Betul. Produk, apakah produk yang dibeli dokter dengan produk yang dikirimkan oleh Dokter Oki adalah produk yang sama? Berbeda. Produk yang berbeda. Kemudian akhirnya produk apa saja yang dikirimkan Dokter Oki pada dokter? Produk Glowing Skin Booster yang berbentuknya light skin yang sama seperti DNA salmon yang dicat. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada chat dari dokter Samira mengatakan itu ada yang beli tahun 2022 kan, kapan nanti bisa cerita seolah-olah kakak yang beli. Maksud dari chat ini apa ya? Saya menganggapnya sebagai kebiasaan yang tak berasa. Chat yang biasa. Nah ini akan kami tuliskan di depan majelis ya supaya saksi ingat. Kemudian dilanjutkan kemudian sebentar lagi. Masih ada? Baik, sedikit menambahkan ya saksi Samira ya. Saksi tadi menerangkan bahwa sudah diberikan ada saksi dari situ dari DM ya. Kalau bukan dalam pagi, saya juga nggak ngerti ya. Saya
pernah tahu tiba-tiba ada DM dari yang mengaku sebagai seorang mediator. Beberapa kali, tapi dokter pertama tidak melakukan. Lebih dulu kan? Mari satu lagi. Saya lebih dulu diperkenalkan sama Pak Arif atau dari DM. Tidak, jadi Pak Arif itu memberi nomornya dokter, memberi nomor dokter ke rekan-rekan. Nomor saksi. Nomor saksi itu, nomor tersebut. Ya, ada. Jadi, Betul. kalau dengan terdakwa Nikita Mirzani, lebih kemana Pak? Lebih dulu mengenal rekan-rekan. Berapa lama sih jadinya? Mungkin mengenal di bulan November. Bulan November. Bulan November. Awal mulanya dari Salah satunya. Nah, dari salah satu. Ya. Kalau saya di report percakapan handphone antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani itu dari bulan Oktober tanggal 12. Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter. iya. Itu mungkin, ya mungkin saya nggak begitu mengenal. Saya langsung bakal telepon. Ya. Dan saya hanya luruskan saja tadi kan saksi menerangkan bahwa perkenalannya di bulan November. Di sini saya luruskan bahwa komunikasi pertama kalau di handphone itu di bulan 10 tanggal 12, di mana terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Terkait dengan perkara ini ya, terdakwa Nikita Mirzani yang kami dakwakan untuk karena menerima uang 4 miliar dari saksi Reza Redis. Saksi tahu nggak dalam rangka apa Reza Redis memberikan uang kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak tahu. Sedangkan kemampuan saksi ya antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Redis itu apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan apa gitu? Yang saya tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis. Dan beliau ini kerjanya adalah salah satu endorse. Jadi kalau misalnya dia disebut oleh owner brand skincare itu dia endorse, itu ada pekerjaan. Jadi menurut saya ya kerjaan bukan seperti itu. Ada hubungan pekerjaan sepengetahuan saksi ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaannya apa? Sebagai pengen mengendorse produk seperti itu. Tahu dari mana saksi? Ya itu adalah standar influencer atau artis-artis yang lain ya. Saksi tahu dari mana? Itu kan pendapat saksi berarti. Itu menurut saya. Itu pendapat saksi. Tapi kalau yang sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu. Ya menurut saya pandangan saya sebagai endorse. Saksi ya. Baik, di sini saya mau menanyakan apakah tadi kan ada dihubungi juga lewat WhatsApp ya dari saksi Reza Redis yang notabene-nya nama handphone saksi itu diberikan oleh Pak Arif ya. Ada nggak pernah saksi ingat bahwa saksi Reza Redis itu mengirimkan screenshotan percakapan bahwa saksi Reza Redis itu diundang untuk ke event Pesta Aleza tanggal 13 November 2024. Kemudian saksi menyarankan berdasarkan sih lebih baik meminimalkan resiko karena nickname ini mulutnya nggak bisa ditahan. Kemudian Reza Redis menjawab, jadi jangan ya Kak, siap deh kalau gitu laksanakan. Kemudian saksi menjawab, daripada dibeli habis sama nikmir, celaka sudah. Maksud saksi apa itu? Saya mengetahui bahwa ada soal satu kalau tidak salah di hubungan acaranya dari FS. Sebut nama saja ya di sini persidangan soalnya kita tidak pakai istilah. Oke, jadi menurut saya itu acara berhubungan dengan Fitri Samudera. Nah, yang saya tahu Fitri Samudera itu adalah seteru dari Nikita. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa Nikita Mirzani juga ada masalah dengan Sahrul bisa di Malang. Seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan pada salah satu. Baik, untuk hal sesimpel itu saja Reza Redis minta saran dari saksi ya yang berkaitan dengan terdakwa Nikita Mirzani ya. Ya itu kan yang Hanya saya menanyakan saja. Apakah saksi tahu yang maksudnya dibully itu apa? Daripada dibully habis sama nikmir, celaka sudah. Meminimalkan resiko. ya dibeli mungkin ya mengatakan Sepengetahuan saksi, ya bukan pendapat. Karena kan kalau saksi memberikan apa seperti itu berarti saksi mengetahui apa tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan nikmir ini mulutnya nggak bisa ditahan, itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawabannya seperti itu ya. betul dibeli itu mungkin dihinakan seperti itu. Dalam rangka
dibully apa? Lewat apa sepengetahuan saksi sejauh ini? Iya, apa ya, misal seperti Nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gedis. betul, karena memang pada saat kita live itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Tuh, saksi melihat sendiri juga. Segala Saat sesuatu lagi gitu lah. mengetahui ya, saya tahu dulu apalagi terkait dengan Reza Gedis. Oke, seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, gitu ya. Betul, karena kan sebagai owner speaker memang Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare. Kan? Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid ya. Apa yang saksi kenal dengan atau Pak Mufid? mengenal atau bangun itu pada saat kalau bangun mendatangi ke rumah dokter. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober. Setelah bulan November, baik ya. Di situ saksi memang sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Reza ataupun saksi Udah nggak bisa, Pak. atau Bang Mufid Nggak bisa, Pak. selain review Udah nggak bisa. selain sebelumnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, baik ya. Di sini saya menanyakan di sini ada percakapannya ya di tanggal 13 bulan tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab kepada atau Bang Mufid, ada masalah kak sama ini ya? Tuh. Terus kemudian atau Bang jawab, nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun, kita mah pengennya semua baik-baik aja ya, dan dokter Mufid pun hubungan kita baik-baik aja alhamdulillah ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau nggak ada saksi mungkin Dikmir kesel lihat egonya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada atau Bang Mufid? Jadi pada saat Dovi bertemu pertama kali dengan atau ya, beliau datang ke rumah saya tiba-tiba tanpa dipanggil. Dia mengaku kedua kalinya. Karena yang pertama itu mereka mengunjungi Dovi pasang suami istri itu di sekitar bulan Oktober mungkin. Tepatnya lupa. Karena berdasarkan pengakuan dari Atau Bang Mufid dengan munculnya CV pertama Dovi, mereka berdua langsung berusaha menemui Dovi di rumah melalui Pak Ali. Gitu. Tetapi setelah satu kali dia nongkrong, berpikir saya temu dokter Sangga, saya temui. Dari tadi ya, baiklah. Akhirnya muncul lagi di kedua. Nah, di kedua di situ membahas soal kalau Video itu bisa di video video TikTok, baik ya. itu video TikTok tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah dan nol seperti itu. Ya. Nah, setelah itu tapi di situ dokter Sangga membagi menjadi dua part 1 dan part 2. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal di-upload saja. Gitu. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari atau Bang Mufid mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter di setelah siang-siang itu. Kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab mikir kesel lihat egonya kalian. Ini sebenarnya ini ya. Nah, selanjutnya berakhirnya menemui dokter di rumah dokter. Ada dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing versi? Nah, di situ mereka mengakui, kamu sadar nggak kalau produk kamu tuh overclaim, overprice. Nah, akhirnya mereka mengakui atau mengakui bahwa iya kak, produk saya memang overclaim, memang overprice. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing versi? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan jual kualitas produknya, tapi kualitas dari hidup kamu? Gitu. Kamu kalau dokter, tidak aja kamu memberikan cara-cara marketing yang seperti itu komunikasinya. Nah, dan itu ya kak, kita minta maaf. Akhirnya di situ dokter Sandra berharap akan ada perbaikan dari seorang atau Mufid. Bukan perbaikan dari produknya tapi dari marketing versinya. Dan juga dari produknya. Oke. Terus kaitannya dengan egonya tadi? Ya mesti ada Mikir kesel lihat egonya kalian. itu adalah pemikiran dari seorang dokter Sandra sendiri sih. Jadi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu
percakapan WhatsApp itu di tanggal 3 bulan 11, sedangkan saksi kan sudah berkenalan dengan Pak Zani sejak bulan Oktober awal, ya kan? Hari mau apa? Ya, udah dilihat dari report blog yang sampai dengan kejadian disita handphonenya itu lebih dari 50 teleponan dan percakapan yang panjang. Apakah sampai detik itu tidak ada cerita? Pikir, kenapa bisa akhirnya saksi berkesimpulan seperti itu? Berarti kan ada cerita dong, ada cerita di belakangnya kenapa bisa sampai seperti mengeluarkan statement bahwa ini gara-gara kalian hedon, didiknya kesel. Jadi hubungan dokter dengan saudara Nikita Mirzani itu tidak sedekat seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang, karena dokter bersama itu baru mengenal Nikita Mirzani lalu suara dia. Jadi hubungan kita itu ya hanya hubungan pekerjaan dan salah satunya adalah tentang Sela Sofia. Jadi pada saat saya tahu Sela Sofia mendapatkan satu yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dan seorang laki-laki, itu adalah jelas itu istana agama. Dan saya juga berjalan, saya tahu Nikita ini dekat dengan Sela Sofia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan kita berkaitan dengan Sela Sofia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Film. Saksi bilang, Dek, kakak dapat laporan ada konten vaksin lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin yang ada juga ya. Adek, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Apa sih masih aja bikin konten yang gak guna itu? Nah, itu maksudnya apa? Memang bisa terus kemudian ada saksi menjawab lagi. Makanya kalau kakak dikabarin ada vaksin lagi, rasanya lu lemas. Nah itu maksudnya gimana? Jadi ini intinya begini, Reza Garis itu kan dokter. Jadi seharusnya dia berhenti melakukan itu. Kenapa sih sebagai orang tua sebelum masuk merasa kasihan? Emang mau gak terus dibully-bully terus sama masyarakat? Ini masyarakat udah jenuh kemudian dengan sikap-sikap seperti itu. Sementara Reza Garis itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia. Dan dia tetap terus menampilkan keseharian hidupnya dengan seksi. Seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan versinya Reza Garis, apakah ada permasalahan yang menyinggung saksi secara personal maupun terdakwa Nikita Mirzani secara personal dengan saksi Reza Garis melakukan versi? Salah satu saya adalah seorang dokter yang memiliki kewajiban juga memerankan untuk mensebarkan atau memberitahu masyarakat. Jadi kalau misalnya dengan flexing itu bisa membodohi masyarakat, ya saya harus jalan. Dan sebagai mahasiswa saya juga harus menasehati, gitu. Itu sebagai rasa ketidaknyamanan saya, dan itu Reza Garis lakukan bertahun-tahun dan tidak ada yang pernah seperti itu. Itu ya. Kalau dengan saksi Oki Pratama, sejak kapan saksi mengenal Oki Pratama? Lebih dulu mana di antara semua yang saksi lebih mengenal beliau mana? Juga bang. Antara Ke kantor mulai ke gua. Jangan. Oki, kenalnya di Main cepu. DM. Ini apa? DM. Jangan ricik. Kemudian akhirnya itu kapan? Masih ingat? Lupa, mungkin Oktober. Lupa, jadi Oktober kemungkinan. Karena mulai munculnya dari kan September awal, mulai final itu di Oktober, mungkin di Oktober. Karena beliau mengakui bahwa kehadiran dokter ini membawa pembaharuan terhadap skincare dan beliau siap produknya untuk direview oleh dokter. Oke, baik. Di sini saya mereview lagi ya bahwa kalau berdasarkan transaksi dengan Oki pertama kali di tanggal 21 bulan 9 tahun 2024 ya, dari report hasil laboratorium antibody forensik terhadap uniform Bisa. Nah itu dekat itu. terkait tadi saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat di Lazada Jadi apa yang dijual itu glowing skin glowing skin bulan Indonesia bulan Itu bukan gila aja. November mungkin sekitar segitu. November 2024 September, Oktober, November, yang dia bukan September, Oktober November 2024. Baik. Kalau di sini saya cek bahwa ada saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar dari glowing booster cell.